para ibu, bapak, saudara-saudari sedama. Bante, mohon maaf, ingin mengizinkan memberi pengumuman sebentar ya, mohon maaf Bante. Bapak Ibu mohon maaf, ini ada mobil di parkiran Onda yang menghalangi jalur keluar, ada mobil yang mau keluar. Ini nomor polisnya B2914 UFX. Mohon yang punya mobil dapat ke parkiran Onda untuk dipindahkan. Mobilnya Expander. Diulangi sekali lagi, B2914 UFX. Terima kasih. Ya, mohon maaf, Bante silakan dilanjutkan. Ya, para ibu bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Kurang semangat. Namo Buddhaya. Apa kabar ibu bapak semuanya? Baiknya apa? Banyak orang yang mengatakan pagi hari ini selama tadi juga Pak Sabar, pada namanya Sabar ya, mengatakan 3 harian ini kita merasa sangat panas sekali ya. Ya, tapi kalau saya nggak panas karena ada AC di sini ya. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tema tentang menjadi orang yang menyenangkan ya. Kalau kita mau menjadi orang yang menyenangkan, sudah pasti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu memiliki yang namanya ciri-ciri gambar wajahnya itu punya pimple. Tahu pimple? Punya lesung pipit. Ya. Dulu saya punya lesung pipit, ketika sudah berisi, lesung pipitnya berkurang. Ya, ibu bapak, saudara-saudari sedama, kalau kita melihat di kehidupan kita sehari-hari, bahkan di rutinitas kita sehari-hari, apalagi ini menjelang mau lebaran ya, banyak sekali di luaran sana ketika kita menghadapi sebuah perjalanan, misalkan ibu dan bapak mau pulang ke rumah, atau mau pergi makan kulineran, atau mau ke mall ya. Di sini banyak sekali mobil-mobil zaman sekarang itu saling kurang mau mengalah, bahkan motor juga kurang mau mengalah. Makanya di mana kenapa pagi hari ini saya akan mengulas tentang cara-cara menjadi orang yang menyenangkan. Karena ini memang ada kisahnya di kehidupan Sang Buddha zaman dulu kala, ya. Dan juga saya harapkan ibu dan bapak ketika nanti ada yang mau mengantuk, ya, misalkan saat ceramah saya mau mengantuk, silakan berdiri terlebih dahulu dan mengangkat tangan. Bante, saya mengantuk, saya mau ke toilet dulu, nggak apa-apa. Ya, jadi ibu bapak, saudara-saudari sedama, ceramah ini berkenaan dengan saat Sang Buddha berada di Jetawana. Biasanya khotbah-khotbah Sang Buddha yang berkenaan dengan Majjhima Nikaya, ini ada di kelompok 1, bagian syair ke-222, Majjhima Nikayanya, Sutta tentang Kakacu Pama Sutta. Ya, kalau ingat Kakacu, ingat aja Pikachu, ya. Jadi di mana ketika ibu dan bapak mengingat Sutta Kakacu Pama Sutta ini dikatakan perumpamaan tentang gergaji, tapi nggak pakai goyang, ya. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, ketika Sang Buddha sedang berada di Anathapindika di Jetawana, ya di sini Sang Buddha bertemu dengan yang mulia Paguna, ya namanya yang mulia Paguna. Dan di mana yang mulia Paguna ini sangat bergaul akrab dengan para bikuni. Ya misalkan seperti saya nih, karena saya misalkan agak-agak manis gitu, saya banyak bergaul dengan para bikuni. Nah ini menimbulkan sebuah cara untuk dikatakan orang-orang mencela. Orang-orang mulai timbul pandangan-pandangan negatif. Orang-orang mulai banyak perspektif-perspektif yang tidak baik. Makanya disinilah dikatakan ada sebagian orang yang ketika baik itu perumah tangga, baik itu para biku, bergaul dengan para bikuni sekalipun, dekat tidak terlalu dekat, jauh tidak terlalu jauh. Lalu bagaimana? Sedang-sedang saja, ya. Seperti halnya ibu dan bapak misalkan lagi mulai PDKT. Ya, di sini kan ibu dan bapak pasti PDKT. Kalau nggak PDKT semuanya pasti duduknya jauh-jauhan, masih social distancing gitu kan. Jadi di mana ketika yang mulia Paguna ini bertemu dengan banyak para bikuni, ada sebagian para biku yang iri hati, sehingga mereka membicarakan gosip, membicarakan hal-hal yang tidak sepatutnya dibicarakan. Dan di mana disinilah ada seorang biku yang mendatangi Sang Buddha atau Sang Bagawa, dan beliau mengatakan bahwa Sang Bagawa,
ada seorang biku yang sangat dekat sekali dengan para bikuni. Dan juga yang mulia Poguna ini juga sangat dekat sekali sama para bikuni. Sehingga adanya sebuah ucapan-ucapan yang memangnya tidak menyenangkan. Adanya di sini dikatakan mereka menghasut sehingga menghasut komunitas biku ini agar terpecah belah. Ya, kan kita ingat ya kalau tentang 5 Garuka Kama, ya. Satu yang bagian satunya itu di mana memecah belah sangga dengan cara membicarakan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak patut untuk dibenarkan. Makanya di sini Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, kemudian Sang Buddha memanggil yang mulia-mulia Poguna ini. Yang mulia-mulia Poguna, sini, saya akan berbicara dengan kamu. Kenapa Sang Buddha? Ya, jawab yang mulia Poguna ini. Mengapa engkau terlalu akrab sehingga adanya sebuah para bijaksanawan mencelamu? Para bijaksanawan mencela para mulia yang memangnya dekat dengan para bikuni. Kalau di zaman now ini namanya Meiji atau Atasilani. Ya, makanya disinilah dikatakan bahwa hendaklah engkau biku tidak terlalu dekat dengan bikuni, karena akan menyebabkan orang lain di sekitarmu akan mudah sekali untuk membenci kamu, mudah sekali untuk iri hati denganmu, dan juga mengkondisikan apapun yang terlihat oleh para perumah tangga atau garawasa, ini akan membuat kamu akan mudah sekali untuk digosipkan. Padahal kamu sudah meninggalkan keduniawian. Tetapi kenapa engkau terlalu dekat sehingga ini yang menyebabkan menjadi celah untuk perumah tangga mencela para biku yang dekat dengan para bikuni. Ya. Jadi di mana Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, dengan kisah yang mulia Poguna ini, ada sebuah kisah yang dikatakan khususnya buat para anggota keluarga. Ketika mereka dekat sekali dengan para biku pun, ya ketika mereka dekat sekali dengan para bijaksanawan sekalipun, jangan ketika misalkan ketemu Bante, hey Bante sini, atau Bante Namo Buddhaya, hai gitu kan, kadang suka ada kalau misalkan umat-umat yang memang sangat dekat sekali sama Bante, akhirnya Bantenya dijadiin teman akrab. Ini yang terkadang menjadi sebuah permasalahan di zaman sekarang. Makanya di mana di zaman dulu pun di dalam Kakacu Pamasuta ini menjadi sebuah uraian untuk pengingat kita bahwa seseorang yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menuju kehidupan tanpa rumah, meskipun mereka bergaul akrab dengan para perumah tangga sekalipun, maka engkau harus berhati-hati supaya para biku itu tidak ada celah untuk disalahkan. Ini yang menjadi sebuah informasi buat Ibu dan Bapak pada kesempatan pagi hari ini. Apalagi di zaman sekarang ini kan banyak medsos. Ada terkadang bikunya live di TikTok ya. Ada misalkan bikunya live di Instagram atau bikunya live di YouTube ya. Ini menjadi sebuah satu bentuk tindakan kita yang hati-hati dalam berucap. Karena ketika kita bisa dikatakan tidak terpengaruh dengan yang namanya hasutan, maka disinilah kita akan senantiasa menjaga keberadaan, keroyalitasan, ketotalitasan para biku, bikuni di Indonesia. Makanya Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, di dalam cerita ini pun dikatakan bahwa ketika ada orang yang mencela kamu sekalipun, tetapi engkau tidak bergeming, engkau tidak terpengaruh oleh celaan tersebut, tetapi engkau menjadi lebih kuat dan sabar. Ya, jadi ketika misalkan Ibu dan Bapak tidak hanya untuk para biku saja, tetapi Ibu dan Bapak sebagai perumah tangga di sini di dalam Kakacu Pamasuta ini dikatakan bahwa ketika ada sebuah peristiwa yang terjadi, Sang Buddha mengatakan, seseorang itu memuaskan saya. Seseorang itu merasa puas dengan apa yang saya rasakan saat ini. Sang Buddha mengatakan kepada para biku, apakah yang kau merasa puas dengan apa yang kamu hadapi saat ini? Sang Buddha mengatakan, aku makan hanya sekali dalam sehari. Ya, jadi kalau dikatakan di sini, Sang Buddha mengatakan kepada para biku, wahai para biku, ketika engkau makan sehari sekali, bukan sehari sekalinya ini dalam artian puasa seperti umat beragama yang lain, tetapi atas sila, di sini engkau akan terbebas dari yang namanya penyakit dan penderitaan. Ya, jadi saya juga pernah, kalau tidak salah di 2 tahun lalu saya pernah menyampaikan di sini. Apa sih manfaat kita tuh dari atas sila? Karena sebentar lagi kita mau menjelang Waisak.
Jadi di mana ketika kita menjelang Waisak, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, kita hendaklah melatih tingkat sila kita atau istilahnya naik kelas, ya. Yang tadinya menjalankan 5 sila bisa menjalankan 6 sila. Kalau 6 sila sudah bisa, menjalankan 7 sila. Kalau 7 sila sudah bisa, menjalankan 8 sila. Jadi di sini Sang Buddha mengatakan bahwa dengan engkau yang memangnya terbebas dari yang namanya penyakit dan derita dan menjadi sehat, minimal engkau makan sehari sekali. Maksudnya ketika misalkan jam-jam kita saat kita lapar baru kita makan. Tapi jangan setiap lapar kita makan. Memang itu sehari sekali, tapi sekalinya berkali-kali. Kan seperti itu. Jadi di mana di sini Sang Buddha mengatakan bahwa ketika engkau menikmati kesehatan dan kekuatan, maka engkau akan merasa nyaman dalam latihan kamu. Ya, makanya di sini kenapa saya juga sebenarnya makan sekali sehari. Jadi di mana ketika pagi makan, siang sudah tidak makan. Dan Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, perlu kita ketahui bahwa ketika seseorang membangkitkan perhatian diri mereka untuk melatih meditasi kesadaran mindfulness mereka, di sini dikatakan akan seperti halnya sebuah kereta yang sedang berjalan di tanah dan di mana kereta ini senantiasa berjalan tanpa adanya sebuah lika-liku. Karena kereta ini kalau di zaman dulu Sang Buddha itu keretanya terbuat dari kayu dan ditarik oleh kuda-kuda. Jadi di mana ketika kereta itu ditarik oleh kuda-kuda yang berdarah murni dikatakan, maka kusir ini akan senantiasa menggerakkan keretanya ini agar tidak kecelakaan, ya. Kalau di zaman sekarang ya mungkin LRT seperti itu, ya. Meskipun kemarin pada saat pembangunan kereta LRT, kereta ekspres dari Bandung ke Jakarta ada kecelakaan juga kan. Makanya di sinilah dikatakan bahwa ketika kita senantiasa mengkondisikan, tekunilah kehidupan-kehidupan kita yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, maka di sini Sang Buddha juga mengumpamakan tentang bagaimana cara menjadi orang yang menyenangkan, bahwa seperti halnya seorang perumah tangga, ibu atau bapak rumah tangga, yang ketika zaman dulu Sang Buddha ada seorang perempuan atau seorang wanita yang bernama Ibu Wedehika, ya. Ibu Wedehika ini semasa menjadi perumah tangga, Ibu Wedehika ini sangat senang sekali sehingga ia memiliki yang namanya kelembutan. Memiliki yang namanya ya kemurah hatian. Jadi di mana kalau perumah tangga yang biasanya memiliki kemurah hatian, kelembutan atau dikatakan ia menjadi orang yang mudah menyabar, maka dalam kehidupannya ini dikatakan ia cinta damai. Bukan ia perang damai. Ya kalau ia perang damai namanya perang dingin. Misalkan suami sama istri perang dingin, nggak ngomong satu sama lain, sehingga mereka saling perang dingin, nggak mau ngomong, padahal sedang ngambek, ya. Jadi di mana Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, Nyonya Wedehika ini seorang perumah tangga yang baik kepada para majikannya. Ketika mereka punya pembantu rumah tangga atau ya orang-orang yang bisa dikatakan sebagai bawahannya, baik itu suster, baik itu pembantu rumah tangga, Ibu Wedehika ini sangat dikatakan cerdas, sangat dikatakan terampil, atau bisa dikatakan mirip-mirip Wisaka, ya. Jadi Ibu Wedehika ini ketika mempunyai seorang pembantu, namanya di sini dikatakan rumah tangga ini mempunyai pembantu namanya Kali, ya. Rumah tangga ini kemudian pembantu dari rumah tangga ini, Ibu Wedehika ini, si Suskalinya ini dikatakan sangat ingin menguji kesabaran dari nyonyahnya. Jadi di mana ketika Ibu Wedehika ini tidak pernah menunjukkan kemarahannya, ekspresi marahnya di depan pembantunya, kemudian kali ini punya niat sengaja atau dikatakan orang yang iseng, ya. Kemudian dikatakan pembantu ini mulai mencari gara-gara. Ya misalkan kalau pembantu biasanya Ibu dan Bapak kalau punya pembantu yang seringnya tidurnya ini tengah malam kemudian bangunnya siang bolong, maka kita akan menjadi mudah kesal. Ya misalkan ya ketika jangankan pembantunya bangunnya siang, ya, kita misalkan Ibu dan Bapak punya pembantu, kemudian pembantunya itu malah lebih aktif di konten TikTok-nya daripada Ibu dan Bapak, itu pun akan membuat kesal, ya. Makanya di mana dalam hal ini si pembantu yang bernama Kali ini mempunyai cara untuk ya mengetes. Jadi pada suatu ketika
berkali-kali ini ditesnya. Ketika ia bangun dengan waktu siang hari, tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai pembantu, ya si perempuan ini, si pembantu yang namanya Kali ini dikatakan perempuan nakal. Ya, jadi kalau di zaman dulu itu dengan kata nakal saja dikatakan dia sudah bandel, sudah tidak menuruti aturan dari majikannya. Sehingga lambat laun si nyonyahnya ini, Nyonya Wedehika ini, mulailah ia sabarnya ada habisnya. Sehingga apa yang dia lakukan, yaitu Ibu Wedehika ini dengan kemarahannya dan juga dengan cara yang kurang tepat, yaitu di mana Nyonya Wedehika ini mulai membanting yang namanya penggilingan daging. Ya, kalau di sini dikatakan membanting penggilingan daging dan memukul kepala pembantu itu. Itu termasuk dalam KDRT sebenarnya. Jadi di mana kalau kita lihat di zaman saat ini pun banyak ya kekerasan dalam rumah tangga, bahwa ada suami menyiksa istrinya, ada istrinya dibunuh karena suaminya, misalkan bagaimana cerita-cerita seperti ini. Karena ini pun sudah terjadi di kehidupan zaman Sang Buddha, bahwa ketika perumah tangga ini dengan penuh kesabarannya, tapi ada pembantunya yang memangnya menguji kesabaran si majikannya, apa yang dilakukan oleh si majikannya tentu memberhentikannya. Nggak mungkin setiap waktu sampai sabarnya habis dan kemudian dia menjadi orang yang memang sangat sabar sekali, kemudian tidak ingin memberhentikannya. Itu pasti pakai menggunakan ilmu pelet biasanya. Ya, makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, disinilah yang dikatakan ketika pembantu Kali ini dengan cara menguji dan kemudian karena dibanting dengan menggunakan penggilingan daging mengenai kepalanya, sehingga darahnya ini mulai mengucur gitu, atau ya bisa dikatakan sedikit berdarah, sehingga perbuatan nyonya ini dilihatlah dengan cara yang memangnya apakah si perempuan ini ketika punya kesabaran dan dia cinta damai. Tentu tidak, bahwa ada orang yang karena marah karena disengaja oleh lawan mainnya atau dikatakan oleh para sahabat kerabatnya di sekitaran kita saat ini. Misalkan makanya di sini dikatakan bahwa ketika ada berita buruk yang berkenaan dengan Nyonya Wedehika karena mencelakai pembantunya, sehingga mulailah dikatakan Nyonya ini bersikap kejam, Nyonya ini bersikap kasar. Dan juga dikatakan bahwa seseorang yang memangnya dengan penuh lemah lembut sekalipun, ketika ada memangnya sebuah hal yang merupakan itu menjadi sebuah latihan kesabaran dia, ini yang harus dilakukan bagaimana cara orang ketika bisa mengucapkan kata-kata itu dengan penuh yang menyenangkan dan tidak adanya pergunjingan. Ya, makanya di zaman saat ini, Bu Bapak Saudara-saudari sedama, media sosial kan sudah sangat ramai sekali dengan berita-berita seperti halnya penggandaan uang, ya, kemudian rumah tangganya dibunuh, dimakamkan di tengah ladang, ya, itu ada yang sedang terjadi saat ini. Makanya di mana dari berita-berita seperti ini sekalipun, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, Ibu dan Bapak sebagai perumah tangga yang beragama Buddha atau yang beragama dengan cara kita menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan kita sehari-hari, ya di sini Sang Buddha mengatakan ada 5 jenis cara yang menyenangkan, khususnya melalui ucapan apabila Ibu dan Bapak sebagai perumah tangga. Yang pertama ialah ketika engkau berbicara, engkau haruslah menggunakan kata-kata yang tepat. Sehingga kata-kata yang tepat ini tidak akan menggunakan cara yang tidak benar dan untuk mencelakai atau melukai hati orang lain. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika engkau berbicara untuk membenarkan yang sebenarnya terjadi, bukan pembenaran diri. Terkadang kita ada pembenaran diri sehingga kita membela, padahal itu salah. Ya. Jadi di mana dalam hal ini ketika kita berbicara pun pada saat yang tepat, kita harus menggunakan kata-kata yang memangnya bagaimana cara kita itu berbicara yang lemah lembut, tetapi bukannya halus saja, tetapi ucapan itu penuh dengan kata-kata yang menggembirakan, kata-kata yang menyenangkan. Makanya saya pernah mengatakan di satu wihara, apa sih kelemahannya umat Buddha ketika datang ke wihara? Yaitu kurangnya penyambutan. Ya, kalau adanya penyambutan ketika ibu dan bapak datang ke wihara, namo buddhaya,
semoga berbahagia atau amin tofo gitu kan. Kita rasanya senang seperti sedang datang ke kondangan, ya. Kalau misalnya kita datang ke wihara kok nggak ada yang nyambut, ini yang nggak nyambutnya malah atal leluhur semua di depan semua, itu kan yang ada kita serem jadinya. Ya makanya ibu bapak saudara-saudari sedama, makanya kenapa di zaman saat ini banyak sekali konten-konten baik itu di YouTube, di TikTok ataupun di Instagram sekalipun. Cara orang itu menyenangkan diri mereka, ya. Ketika misalkan kita bisa melihat konten-konten di medsos saja misalkan, ada orang yang membuat konten itu hanya untuk sekedar hiburan, ada orang yang membuat konten itu untuk jualan, atau ada orang yang menggunakan konten untuk mendapatkan gift atau mendapatkan hadiah. Ini memang cara-cara mereka untuk mempertahankan kehidupan mereka, ya. Makanya di mana di sini dikatakan bahwa ketika engkau berucap selain dengan adanya penuh kelembutan dan tidak adanya kekasaran, engkau harusnya mengucapkan sehubungan dengan kebaikan. Misalkan kalau kita sudah diajarkan saat Maga Puja kemarin, berbuatlah banyak kebaikan dengan kondisi hati dan pikiran kita yang bersih. Jangan adanya modus, ya. Tahu maksudnya modus? Ada modal usaha baru dia menyenangkan, ya. Kalau nggak ada modal usaha, dia nggak menyenangkan orang lain. Jadi nunggu dikasih tips dulu baru dia menyenangkan orang lain. Ini yang harus kita jauhkan. Makanya di mana ibu bapak saudara-saudari sedama, saya pernah juga mendapatkan sebuah pertanyaan. Bante, kenapa sih di wihara-wihara yang besar itu ketika kita datang sebagai umat berumah tangga, ya, kemudian wihara itu ya kurangnya rasa muditanya, kurangnya rasa untuk empatinya, kurangnya rasa untuk simpatinya. Misalkan ada seorang umat datang ke wihara dan ia membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang ada di wihara. Tetapi umat ini ternyata bukan membutuhkan pertolongan, tetapi melanggar sila keempat. Dengan dia berpura-pura untuk hidupnya itu susah, hidupnya itu penuh lika-liku. Ada kadang seperti ini. Makanya saya sampaikan, kalau seperti pesannya Bante Panya, Bante Keminda kemarin, ketika kita berbuat baik, jangan pakai giro, ya kan? Maksudnya dibagi-bagi sama rata gitu. Jadi di mana ibu bapak pun sekalipun yang ada di sini saya sampaikan bahwa di zaman saat ini kita mau berbuat baik sudah sangat mudah, hanya menggunakan satu gawai saja kita sudah bisa melakukan kebaikan. Tetapi ingat ketika kita mau melakukan kebaikan dengan penuh pertimbangan UPK dan kebijaksanaan kita. Kita berbuat baik di lahan yang tepat atau kita berbuat baik untuk memancing orang lain itu untuk melakukan keburukan kepada kita. Makanya di mana ibu bapak saudara-saudari sedama, ketika kita berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun kita berada, Sang Buddha mengatakan bahwa hendaklah engkau ketika berbuat dengan kebaikan menggunakan kata-kata yang baik demi kesejahteraan orang lain, tetapi engkau harus didasari dengan pikiran tanpa kedengkian dan kebencian. Ya, karena kita di zaman saat ini kita bisa mengetahui. Saya pernah mengatakan di ceramah sebelumnya bahwa alam bumi kita saat ini sudah sangat kotor. Kotor bukan dengan polusi udaranya saja, tetapi kotor dengan yang namanya sifat-sifat negatif manusianya. Sehingga itulah yang akan menyebabkan terjadinya banyak bencana alam. Makanya di mana ibu bapak saudara-saudari sedama, ketika kita berdiam dengan kita menjaga kondisi dunia kita saat ini, hendaklah engkau harus berlimpah. Ya, berlimpah ini maksudnya berlimpah ruah. Ketika ibu dan bapak melakukan pati dana atau cengbeng, maka di situ ibu dan bapak akan meluhurkan kondisi leluhur ibu dan bapak semuanya. Ya, siapa di sini ibu dan bapak yang kemana sudah pergi cengbeng? Pasti semua ya, semua ya, kecuali ya mereka nggak ada kuburannya atau nggak ada papan abunya, ya, hanya bisanya ke laut, larung kan seperti itu. Jadi disinilah Sang Buddha mengatakan bahwa ketika kita hidup tanpa adanya pertentangan dan permusuhan, maka disinilah kita harus bisa berlatih seperti, ya ini Sang Buddha selalu kalau di dalam ceramahnya, di dalam sutanya, selalu mengumpamakan, ya jadi engkau yang berhati bersih, engkau yang berhati murni, engkau yang berhati baik,
seperti halnya seorang petani yang sedang membawa cangkul dan keranjang. Ya, cangkulnya itu untuk mencangkul, keranjangnya itu untuk membawa hasil panennya. Untuk senantiasa bisa mengosongkan yang namanya tanah yang ada di lahannya itu dari yang namanya semak-semak belukar yang mengganggu. Seperti halnya duri, seperti halnya benalu, seperti halnya hama tumbuhan yang seperti kutu putih, seperti itu. Maka di sini dikatakan engkau akan mengkosongkan yang namanya kondisi bumi dalam hal besar. Karena ketika kita punya cara yang baik untuk menjaga kondisi bumi kita dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan, ya maka di sini pun dikatakan seseorang tidak akan terpengaruh karena pikirannya penuh yang namanya kekeruhan. Pikirannya penuh dengan yang namanya keluh kesah, ya. Jadi di mana ketika Ibu dan Bapak, saudara-saudari sedama senantiasa memunculkan hati yang baik, ya. Di sini sama seperti halnya Sang Buddha mengumpamakan ketika seseorang ingin melukis gambar. Pelukis ini ingin menggambar pelangi yang berwarna merah jingga, nila atau merah tua dan warna kuning. Tetapi ketika dia mengosongkan gambarnya hanya untuk perencanaannya saja, ya ingin menggambar pelangi, ia sudah memiliki konsep, saya akan melukis di ruang yang kosong. Ya, disinilah dikatakan kosong itu dikatakan tanpa bentuk, tanpa gambar, tanpa objek, dia hanya mempunyai warna. Dia hanya mempunyai visualisasi dari warna yang ingin dia gambarkan. Tetapi di mana ketika dia memunculkan gambar di sana, maka akan muncul yang namanya satu bentuk goresan. Baik itu goresan yang indah atau goresan yang tidak indah. Nah, maka di sini dikatakan, jika engkau menggoresnya dengan penuh rasa kelelahan dan rasa kekecewaan, maka goresannya itu akan menjadi goresan yang abstrak. Ya, makanya disinilah Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, begitu juga halnya dengan ucapan. Ya, ketika kita mengucapkan tentang 5 ucapan yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama, ucapan itu penuh dengan kesenangan, apa yang menyenangkan diri kita, tetapi tidak mencaci maki orang lain atau menyindir orang lain. Yang kedua ialah ucapan yang ketika kita menyenangkan dalam diri kita sendiri, bagaimana Ibu Bapak untuk bisa setidaknya ketika Ibu dan Bapak merawat anak-anak Ibu dan Bapak sebagai rumah tangga yang baru menjadi rumah tangga, dengan cara mendidik anak-anaknya ini minimal tidak berucap kata-kata yang menjatuhkan. Atau yang membuat anak-anak Ibu dan Bapak ini menjadi pesimistis. Atau menjadi orang yang kurang bisa bergaul. Ya, kadang kan karakter anak itu terpengaruh karena orang tuanya mendidik. Misalkan orang tuanya sering berucap kata kasar, sehingga anaknya pun mengikuti untuk berucap kata kasar. Makanya di sini di mana ucapan yang tepat apabila dikatakan dengan cara-cara, meskipun kata-katanya itu tepat, tetapi ia penuh dengan yang namanya pertimbangan. Ya, makanya Ibu Bapak saudara-saudari sedama di sini diumpamakan bahwa ketika engkau terpengaruh dengan cara-cara pikiran yang luhur dengan penuh cinta kasih, maka akan adanya satu bentuk latihan di dalam dirimu, sama seperti halnya engkau sedang membuat sebuah tas kulit. Ya, kalau kita mau membuat tas kulit, itu supaya kulitnya semakin mengkilap, pasti digosok, sama seperti membuat batu aki. Ya, jadi di mana ketika engkau membuat tas kulit ini dengan cara melembutkannya, dengan cara menggesekkannya, atau dengan cara bagaimana membuat kondisi tas ini semakin bagus, tetapi bunyinya itu tidak berisik, sehingga disinilah engkau akan membuat yang namanya bunyi yang tidak terlalu berisik, dan sehingga ini akan membuahkan gesekan dan gemersik untuk tidak adanya membuat kerusakan di tas kulit tersebut. Makanya Ibu Bapak saudara-saudari sedama, Sang Buddha mengatakan berkenaan dengan 5 ucapan ini bahwa kita harus mengucapkan yang berhubungan bukan yang pertama kali, bukan untuk keburukan orang lain. Terkadang kalau kita mengucapkan untuk keburukan orang lain atau kita mempengaruhi orang lain itu supaya dia berpikiran buruk, maka disinilah dikatakan ucapan ini sesuai dengan jangan sampai mengkasari orang lain. Ya, makanya kenapa? Kadang ada sebuah peribahasa, mulutmu harimaumu, atau ketika mulutmu berucap jangan sampai seperti raungan singa. Ya, kalau misalkan seperti raungan singa kan biasanya itu di zaman Sang Buddha, ya bahwa Dhamma yang Sang Buddha khotbahkan itu seperti auman singa.
Jadi menyebar ke segala penjuru sehingga orang-orang itu bisa tersadarkan dengan ucapan Sang Buddha. Ya, kalau kita di saat ini, bagaimana cara kita untuk bisa ketika ucapan yang disertai dengan pikiran penuh cinta kasih, ya supaya kata-kata itu memiliki rasa belas kasihan dan mensejahterakan orang lain di sekitarnya, Ibu dan Bapak perlu bagaimana caranya untuk bisa mempertimbangkannya. Apakah ucapan yang saya lakukan ini untuk cinta kasih dan untuk memuliakan orang lain, atau hanya untuk memuliakan diri saya? Ya, jadi disinilah cara seseorang itu, oh ya kalau ucapan itu untuk memuliakan diri saya, yang ada saya penuh dengan keegoan, saya penuh dengan kepemilikan atau penuh dengan keakuan saya. Jadi tidak seperti itu. Jadi di mana Ibu Bapak, saudara-saudara sedama, ketika kita berucap tanpa permusuhan di sini, apabila ya seperti yang tadi dikatakan pada saat perumpamaan seorang nyonya yang dikatakan bernama Wedehika, meskipun dia sangat sabar sekali, tetapi ketika kesabaran itu ada batasnya. Sehingga ketika apa yang ada permasalahan dengan majikan, dengan pembantunya, pasti disitulah cara seorang perumah tangga bisa menjalankan Sigala Sutta, khususnya bagaimana cara seorang perumah tangga menyikapi para bawahannya. Yang salah satunya yaitu jangan sampai bawahannya ini menjadi orang yang melunjak, kan seperti itu. Makanya Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, pastinya di sini dikatakan seseorang yang dengan pikiran penuh cinta kasih dan tanpa permusuhan dan tanpa pertentangan, maka ia akan senantiasa menggunakan ucapannya dan juga menggunakan apapun di dalam kehidupan dia sehari-hari, seperti halnya seseorang ingin membuat sebuah konten, ya. Kalau orang mau membuat konten, pasti ada yang ingin membuat konten traveling, ada yang demennya membuat konten horor, ya. Ada yang membuat demennya orang menggunakan untuk menggunakan konten ini misalkan untuk jualan atau endorse, ya. Atau kontennya misalkan untuk membuat sebuah uji nyali seperti itu. Ya begitu juga kita berucap. Ya kita berucap itu mau kemana sudutnya? Kalau sudut arah pandangnya kita itu ucapannya hanya untuk membuat orang lain itu menjadi perangai yang buruk, lebih baik kita berdiam. Lebih baik kita tarik nafas, keluarkan. Seperti yang kemarin pernah Bante Adi Ratana sampaikan. Makanya di mana ketika misalkan kita mau marah, bukannya kalau di zaman dulu kala itu misalnya orang yang punya kesabaran itu dadanya lebar, ya. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kayaknya dadanya pada kecil-kecil semua. Karena kenapa? Kebanyakan tuh disukanya marah gitu. Makanya di mana Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, kita perlu mengetahui bagaimana cara kita untuk melatih yang namanya ucapan yang menyenangkan itu, sehingga pernah saya sampaikan kalau ibaratnya handphone, ya. Handphone itu semakin sekarang itu pikselnya semakin besar, ya. Ada handphone yang pixelnya 200 megapiksel, 10 kali zoom, 100 kali zoom. Kenapa seperti itu? Sebenarnya itu untuk menzoom, ya. Kalau kata penyanyi itu zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, kan. Bagaimana untuk menzoom yang namanya orang ketika dia punya perangai yang buruk. Ya, kalau dia ketika tahu, oh ya, wajah saya ketika di zoom, oh jelek sekali ya. Makanya di situ kita bisa sadar, oh iya, ternyata ketika saya sedang berpikiran buruk saja, ruwet-ruwet yang ada di dalam kening saya ini semakin banyak. Makanya di mana pernah disampaikan, ketika seseorang punya perangai yang baik, dia tidak ada kerutan. Meskipun sering manicure, pedicure atau ke salon sekalipun, tetapi dia punya yang namanya inner beauty. Dia mempunyai namanya kekuatan batin dia sehingga itu yang mengindahkan yang namanya kondisi penampilan dia. Ya, makanya pesan saya kepada Ibu Bapak, saudara-saudari sedama dalam ceramah saya pada kesempatan pagi hari ini, silakan untuk Ibu dan Bapak yang masih sukanya marah-marah, ya lebih baik marahnya di handphone saja. Marahnya di depan kamera saja. Supaya marahnya enggak ke lawan jenisnya atau enggak pasangan hidupnya. Apalagi kalau misalnya pada saat bangun tidur. Utamakan yang namanya pimple. Ketika seseorang baru bangun tidur, kalau mau dia dikatakan cantik atau rupawan, harusnya dia memperhatikan, saya ketika bangun tidur tersenyum nggak ya? Saya ketika bangun tidur punya raut wajah yang menyenangkan pasangan hidup saya nggak ya? Maka disitulah kita bisa menciptakan kondisi surga di saat ini. Karena yang namanya surga yang menyenangkan bukan saat nanti kita meninggal dunia. Tetapi apa yang kita lakukan di saat ini itu sebagai bekal kita nanti kalau kita hidup di dalam surga. Kalau kita mau hidupnya di alam yang menderita, ya saat inilah kita mengatakan hal-hal yang memangnya
penuh dengan iri hati, penuh dengan kedengkian, penuh dengan keburukan orang lain, sehingga itu menjadi kebiasaan atau habit seseorang ketika dia hidup di alam manusia. Ya, jadi pesan saya seperti itu, apa yang kita tabur itulah yang kita petik. Apa yang kita lakukan itulah yang akan dikenang ketika suatu saat nanti kita meninggal dunia. Ya, semoga apa yang saya bawakan pada kesempatan pagi hari ini bisa dipahami dengan sesederhana mungkin. Ingat yang namanya Kakacu Pamasuta tentang perumpamaan gergaji. Ketika ibu dan bapak bisa memotong gergaji, kondisi atau pengotor batin ibu dan bapak dengan mengkat terlebih dahulu, sehingga tidak adanya keburukan yang kita lakukan. Seperti ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti, dan tercerahkan untuk kondisi batin ibu dan bapak semuanya. Saya akhiri, Sabe Sata Bondo Suginata, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, Bante, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab sebentar. Sebelum Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau bertanya nanti bisa dua cara ya. Kalau bisa lisan maupun tertulis. Kalau lisan nanti bisa angkat tangan aja, maju, nanya langsung dengan Bante. Kalau yang tertulis bisa tulis di kertas, di bagian belakang ada sediain sama pensil. Itu nanti tulis aja, nanti saya keliling yang sudah menulis pertanyaan, nanti panggil saya aja gitu. Sambil kita menunggu pertanyaannya masuk, kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita. Kita buka halaman 63. Kita nyanyikan lagu Berbahagialah. Berbahagialah yang hidup tanpa benci, berbahagia yang tiada terikat kemenangan, tiada belenggu dan derita. Berbahagialah terlahir sebagai manusia, berbahagia yang mengerti hukum kesunyataan, tiada lagi roda samsara. Bagaikan perahu menyeberang lautan hidup samsara. Siapa yang mencapai pantainya, bahagialah dan sejahtera. Kita kembali ke bait kedua. Berbahagialah terlahir sebagai manusia, berbahagia yang mengerti hukum kesunyataan, tiada lagi roda
samsara. Bagaikan perahu menyeberang lautan hidup samsara. Siapa yang mencapai pantainya, bahagialah dan sejahtera. Bagaikan perahu menyeberang lautan hidup samsara. Siapa yang mencapai pantainya, bahagialah dan sejahtera. Bahagialah dan sejahtera. Terima kasih. Bante, kita mulai dari yang bertanya secara langsung dulu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bertanya secara langsung bisa angkat tangan. Oke. Bapak yang belakang ujung warna biru, Pak. Tadi ada 2 orang ya, yang itu dulu ya. Iya, Bapak, yang tadi berdiri. Ya, silakan maju, Pak. Oh, sama-sama baju biru dua-duanya. Iya. Ya, silakan, Pak. Terima kasih. Wandami Bante, semoga Bante sehat, damai, dan bahagia. Bante, bagaimana cara kita meningkatkan sadar akan adanya maga, pala, dan nibbana? Karena kalau saya belajar Tripitaka, bagi saya mudah ya memahami tentang hukum karma, tapi memang lebih susah untuk meyakini akan adanya maga, pala, dan nibbana, Bante. Terima kasih, Bante. Untuk seseorang yang bisa mencapai jalan dan buah dari hasil pencapaian diri di saat ini, ia harus melakukan yang namanya sebuah pembebasan. Ya. Pembebasan sejati atau nibbana apabila dia bisa menghapus atau melenyapkan yang namanya pengotor batin atau asawa di dalam kehidupan dia sehari-hari. Bahkan seseorang yang senantiasa aktif di kegiatan kerohanian sekalipun, itu tidak menutup kemungkinan untuk dia melakukan tindakan-tindakan keburukan. Makanya ketika seseorang bisa rajin, rutin datang ke wihara, berbuat baik ke wihara, haruslah diimbangi dengan kondisi batin yang terbebas dari benci, iri, dengki, menyebabkan orang lain celaka. Kita ingat di dalam Karanimeta Sutta, ketika kita bisa menumbuhkan sifat-sifat luhur yang terkandung di dalam Karanimeta Sutta saja, itu sudah sebagai bekal untuk Bapak dan Ibu mencapai pembebasan. Tidak harus kita berlama-lama untuk ikut retret meditasi sekalipun. Tetapi orang yang ikut retret meditasi sekalipun tidak menutup kemungkinan untuk dia menjadi orang yang angkuh dan sombong. Jadi di mana ketika seseorang bisa berbuat baik dengan sada yang luhur, sada yang baik, yang dikatakan adanya sada karena hukum karma, adanya sada karena buah dari pencapaian dia, kehidupan dia sehari-hari. Maka disinilah cara setiap orang itu punya rutenya,
punya yang namanya jalannya kemana dia harus melangkah. Bahkan ada orang yang ketika sudah sangat rajin sekali berbuat baik, bahkan itu sebagai anak seorang rohaniawan, mendapatkan jodohnya yang bukan Buddhis juga, tetapi ia pindah keyakinan. Dia pun meninggalkan ajaran Buddha. Itu kan secara hukum karma dikatakan. Tapi lebih kepada cara seorang orang tua itu mendidik anaknya. Makanya di mana ketika seseorang punya yang namanya bekal-bekal untuk berbuat baik ke wihara, datang ke wihara, ya, mendengarkan khotbah-khotbah ceramah dhamma. Khotbah dhamma itu bukan hiburan spiritual. Khotbah dhamma itu adalah cara yang harus Ibu dan Bapak jalankan untuk bagaimana mengikis yang namanya akar-akar derita. Ya, makanya kenapa dikatakan untuk seseorang bisa mempraktekkan Dhammacakkappavattana Sutta, Paññasila dan Samadhi itu, Ibu dan Bapak harus mempunyai cara yang benar sehingga tidak adanya kelirumologi di dalam praktek dhamma kehidupan Ibu dan Bapak sehari-hari. Ya, antara Magga, Pala, dan Nibbana, kalau secara ajaran Abhidhammanya itu berkenaan dengan sifat-sifat yang ada di dalam cetasika. Ya. Yang bagaimana cara Bapak dan Ibu ketika bisa memahami faktor-faktor mental itu, Ibu dan Bapak bisa mengenali karakter dari Ibu dan Bapak sehingga nanti karakter itu menjadi bagian dari karakter yang ketika Ibu dan Bapak latih meditasi sesuai dengan karakter Ibu dan Bapak masing-masing. Maka itu akan menjalankan praktek untuk mencapai buah, mencapai kesucian. Memang tidak mudah dan tidak ada yang namanya instan. Ya, kalau kehidupan kita, dhamma yang kita dengarkan itu untuk mencapai nibbana serba instan, kita nggak beda halnya sama dengan paket data. Ada paket data combo, ada paket data sakti, ada paket data Gigamax, ya. Semuanya itu penuh dengan yang namanya keinstanan. Kalau ajaran Buddha nggak mengajarkan instan. Bahkan Sang Buddha mengajarkan di dalam Parita Tilakana Digata, yang itu pun menjadi lagu saya, yang saya bikin, bagaimana cara seseorang itu untuk bersakit-sakit terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian, untuk mencapai pandai seberang. Jadi dia nggak ada serba instan, ya. Kalau serba instan, ya nggak mungkin seseorang mau menuju ke suatu tempat langsung sampai, tutup mata, terpejam langsung sampai, kecuali mereka yang sudah punya abinya atau kemahiran batin. Ya seperti itu Bapak ya. Kita bisa berbuat baik wihara, yang penting tidak mengurangi keyakinan kita kepada Tiratana. Kalau itu menjadi kekurangan kita untuk berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka keyakinan kita masih diliputi oleh wicikicca, keraguan-raguan terhadap apa yang kita praktekkan saat ini. Sehingga itu pun menjadi belenggu yang tidak akan membuahkan sang jalan. Ya, seperti itu. Ya, berikutnya tadi yang ya, Bapak silakan maju. Oke, terima kasih. Nama budaya Bante. Bante, saya ingin bertanya satu hal, mungkin relate yang barusan Bante ceritakan dan juga yang tadi Koko bertanya pertama kali. Jadi kita mungkin sering dengar ya Bante, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa menjadi orang yang menyenangkan, seperti yang topik Bante pada hari ini. Cuma permasalahannya seringkali saya alami sendiri dan juga mungkin sekitar kita alami sendiri bahwa kita malah menjadi orang yang ingin disenangkan Bante. Bukannya kita berlatih untuk menjadi orang yang menyenangkan, seperti yang tadi Bante ceritakan, tapi kita malah pinginnya jadi orang yang disenangkan, tanpa, mungkin istilahnya memanen tanpa menanam gitu Bante. Bagaimana mungkin dari Bante ada tips-tips untuk mencapai Magga dan Pala versi mini menjadi orang yang menyenangkan Bante? Terima kasih. Ya.
Untuk seseorang yang bisa menjadi orang yang menyenangkan bukan disenangkan, saya pernah ditanya oleh seorang umat, Bante, apa resep Bante ketika datang bertemu umat yang belum kenal dengan Bante, Bante langsung tersenyum. Saya sampaikan cara ampuh kita yaitu ajaran cinta kasih. Ya, yang tadi saya sampaikan, jadi di dalam Karamya Metta Sutta itu ada dikatakan tidak mencelakai orang siapapun di mana juga dan membuat orang lain celaka. Jadi di mana ketika kita bisa mempraktekkan ajaran cinta kasih yang ada di dalam Karamya Metta Sutta itu dihubungkan dengan chant of metta, itu akan membuat batin kita lebih punya powerful. Yang dikatakan tadi saya pada saat ceramah saya sampaikan inner beauty. Ya. Jadi ketika seseorang bisa menjadi, kalau kita nggak ada yang namanya pelayan Tuhan, hamba Tuhan kita nggak ada. Kita yang ada, setiap orang punya bekal mencapai body atau body cita. Ya. Jadi di mana ketika seorang punya bekal untuk mencapai kesucian, bagaimana cara dia bisa mencerahkan hati orang lain. Ya, mencerahkan hati orang lain bukan dengan status. Misalkan saya mau mencerahkan hati orang lain, saya update status kata-kata dhamma, padahal saya nggak menjalankannya. Ya, tapi di mana saya mau mencerahkan hati orang lain dimulai dari diri saya. Saya sudah bisa menyenangkan diri saya atau tidak? Kalau saya sudah bisa menyenangkan diri saya menyenangkan orang-orang sekitar saya, keluarga saya, baru saya menyenangkan masyarakat sekitar saya. Makanya kenapa di dalam Kuttadanta Sutta dikatakan, seseorang yang ingin berbuat baik pada sangga, haruslah ia mengutamakan orang tuanya terlebih dahulu, baru mengutamakan sangga, baru mengutamakan masyarakat. Begitu juga ketika kita punya cara kita untuk mencapai yang namanya target, apa yang kita ingin lakukan untuk menyenangkan orang lain, bukan disenangkan orang lain. Berarti kalau kita udah ada pikiran saya maunya disenangkan orang lain, yang ada di situ sebuah tuntutan. Ya, sama seperti halnya sepasang suami istri yang baru menjadi keluarga. Ada terkadang mereka saat pacaran, misalkan mereka senang sekali, senang berjalan-jalan, senang kemana-mana. Ketika mereka menjadi suami istri, mulai adanya kekurangan, mulai adanya ketimpangan. Kenapa? Yang dicari bukannya pengertian yang benar, kesamaan dalam hal pengertiannya, tetapi membandingkan. Sehingga ada lagu Ojo Dibandingke. Ya. Makanya itulah pesan saya di mana ketika kita bisa untuk menyenangkan hati orang lain di sekitar kita, hendaklah kita tidak adanya menuntut atau dituntut, atau memperbandingkan atau dibandingkan, atau membedakan atau diperbedakan. Jadi, saya juga saat kemarin, saat saya ke Lampung, saya berbuka puasa dengan para santriwan, santriwati, itu banyak orang yang memuji. Banyak juga netizen yang nggak senang. Kenapa? Kok bisa ya umat muslim masuk wihara? Saya katakan, kalau umat muslim nggak bisa masuk wihara, gimana mau masuk surga? Ya, begitu juga umat Buddha. Ya, umat Buddha kalau mau mencapai nibbana, bagaimana cara mereka untuk menciptakan kondisi nibbana di saat ini? Supaya mereka bisa mencapai yang namanya buah dan hasil yang baik dari kehidupan dia sehari-hari, ya memang pada dasarnya semua harus dengan menanam terlebih dahulu, bukan langsung menumbuh hasil karma baik kita datang, tidak. Ya makanya ketika seseorang punya yang namanya sebuah ikatan lahir batin dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, Sang Buddha sudah mengatakan bahwa setiap manusia itu bergaul dengan sesuai dengan kondisi wipaka kamanya, sesuai dengan kelompoknya. Sehingga itu yang akan mengondisikan dia menjadi baik ataupun menjadi hina, mulia ataupun hina. Ya, makanya ibu bapak setelah katakan dengan saudara-saudari sedama, kalau seseorang ini mau menjadi orang yang paling baik di kehidupan dia, yang pertama, memang kehidupan kita semakin ke depannya semakin penuh dengan yang namanya uji kompetensi, persaingan, ya, baik persaingan pendidikan, persaingan teknologi, persaingan pekerjaan, persaingan dagang, usaha modalnya, sehingga banyak perusahaan yang violet atau perusahaan yang tutup tikar atau gulung tikar. Makanya di mana bagaimana cara ibu dan bapak bisa
selain untuk bisa menyenangkan, tetapi yang paling utama modalnya, Sigala Wada Sutta itulah yang harus dipraktekkan dalam keseharian ibu dan bapak. Khususnya cara seorang suami kepada istri, cara orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kemudian guru kepada murid, murid kepada guru, seperti itu. Dan yang paling utama, ya hendaklah jangan penuh dengan yang namanya kebosanan dan kejenuhan. Ya, kalau penuh dengan kebosanan dan kejenuhan ketika sudah datang wihara, seperti tadi saya sampaikan. Orang mau datang wihara, bukannya disambut, tetapi dibuang wajahnya. Nggak ada rasa penyambutan, nggak ada rasa ramah, nggak ada rasa santun. Ketika dia disambut, tetapi yang ada dia membawa masalah ke wihara, itu kan menjadi hal yang tidak baik juga. Sama seperti halnya, berumah tangga punya masalah di luar dibawa ke rumahnya. Sehingga itu akan menyebabkan pertentangan dan perselisihan, kemudian terjadinya masalah muncul. Ya, makanya ya pesan saya memang untuk kita cara-cara tips kita untuk bisa lebih baik lagi, ya kalau saya pribadi sering-sering untuk bukan hanya membaca sutra, membaca mantra, tetapi mempraktekkan saripatinya yang ada di dalam sutta tersebut. Ya, ketika kita bisa ya satu demi satu kata itu kita renungkan, bukan hanya direnungkan tetapi dipraktekkan dan keseharian kita, itu akan menjadi sebuah konten juga, sebuah konten buat ibu dan bapak, bukan untuk di medsosnya tetapi di dalam kehidupan ibu dan bapak sehari-hari. Ya, jadi memang kalau di dalam ajaran Buddha itu nggak ada yang namanya kesaksian, nggak ada yang namanya sebuah testimoni agama, tetapi yang ada sebuah realita kehidupan dan datang, lihat, dan buktikan apa yang kita alami saat ini. Makanya itulah yang menjadi sebuah kita cerita nantinya ke anak-anak ibu dan bapak, punya yang namanya bekal, sehingga anak-anaknya nanti juga tidak pindah keyakinan, tetapi masih di ajaran Buddha. Ya, jadi kalau orang-orang tua zaman sekarang itu jangan sampai demokrasi dalam mendidik anaknya. Kalau masih menggunakan istilah demokrasi untuk mendidik anak-anaknya, nantinya anak-anaknya pun nggak akan beragama Buddha. Tetapi diarahkan, dibimbing dengan baik dan benar, sehingga itu akan menjaga yang namanya ikatan lahir dan batin para keluarganya. Ya, seperti halnya tadi saya mendengarkan cerita, misalkan di Wihara Dhamma Sukha ini, ada yang dari tahun 90-an, 2000-an, mereka sudah aktif di kegiatan wihara, kemudian sekolah minggu di wihara, kemudian menjadi umat di kebaktian umumnya. Ini sangat baik sekali. Sehingga ini akan mengkondisikan ibu dan bapak punya circle, punya ikatan yang erat, sehingga itu akan membuat batin ibu dan bapak semakin semangat dan tidak menjadi orang yang non-aktif di wihara, tetapi menjadi orang yang aktif, berkegiatan, menggembirakan, dan kita dikatakan bukannya pelayan. Kalau umat Buddha itu dikatakan sebagai pengabdi atau Dhamma Duta, ya, utusan-utusan Dhamma, sehingga ibu dan bapak bisa menyuarakan Dhamma ke orang-orang di sekitarnya. Ibu dan bapak bertemu dengan orang yang beragama lain, ibu dan bapak menceritakan apa sih manfaat kita menjadi siswa-siswi utama Sang Buddha. Ya, seperti itu sih. Karena ajaran kita nggak ada promosi, ya. Ajaran kita nggak ada MLM-nya, nggak ada mencari umatnya, tetapi ajaran kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, menghindari keburukan dengan hiri dan otapa. Ya, seperti itu sih Bapak ya. Jadi bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan anak Bapak juga, anak ibu-ibu semuanya tetap berkeyakinannya di ajaran Guru Buddha, sehingga nggak menyebabkan adanya kekurangan dalam proses penghormatannya. Ya. Bante, satu pertanyaan terakhir dari yang tertulis ya. Oke, ini pertanyaannya seperti ini. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana ini kasusnya kalau ada orang yang menjelekan para anggota sangga dengan alasan background kehidupannya menurut orang tersebut, di mana dia lihat sepertinya anggota sangga ini dianggap sombong dan lihat-lihat umat. Jadi kalau umatnya yang kelihatannya ekonominya oke, baru ditanggapi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana karma yang didapat baik dari anggota sangga tersebut maupun dari orang yang menjudge tersebut.
Terima kasih. Saya hanya mau menyampaikan rumah tangga umat Karawasa ketika ia melakukan keburukannya di wihara itu berkali-kali lipat buah dari kejahatannya yang ia diterima di saat dia masih sehat hingga ia menjadi sakit dan ia menjadi orang yang mungkin kehidupan mendatangnya pun terakhirnya di alam menderita. Jadi berhati-hatilah dalam hal ucapan dan kontak ketika melihat hal-hal yang Ibu dan Bapak yang tadi saya sampaikan, perbandingan. Jangan kita memperbandingkan orang satu dengan orang lainnya, biku satu dengan biku lainnya, sehingga itu menyebabkan adanya keraguan-raguan kita kepada Dhamma. Karena Dhamma bisa berkembang karena biku sangga dan para ibu bapak semuanya saling mendukung. Ya, kalau misalkan ada orang yang sudah menjudge atau menjelek-jelekan biku sangga, berarti itu tanda-tanda keruntuhan. Sebab-sebab keruntuhan yang ada di dalam para bawah sutta. Ya. Jadi karma buruk, karma baik nggak bisa dikalkulasi, nggak bisa menggunakan kalkulator. Yang paling utama bagaimana cara kita menjaga sangwara kita, menjaga pengendalian diri kita. Yang tadi saya sampaikan, saya sekali lagi mengulang, jika orang berbuat buruk di wihara atau di luar wihara sekalipun, karmanya sama. Nggak ada pilih kasih. Bahkan, misalkan, saya berbuat buruk di luar wihara dan saya pindah keyakinan. Karma itu mengikuti si pembuatnya. Atau terwarisi sesuai dengan keburukannya. Ya, jadi, pesan saya hanya ini, ya jika ada orang yang nggak cocok, atau secara ikatan batin yang nggak cocok dengan biku sangga sekalipun, tetap penghormatan itu bukan kepada jubah bikunya, bukan kepada orangnya, personalnya, tetapi kepada Arya Sangga, Sangga Nusati. Bukan kepada personal. Kita lebih kepada impersonal. Jadi di mana Ibu dan Bapak ketika menghormat, misalkan setelah selesai misalnya, oh kasa, wandami, bante, bukannya penghormatannya secara anjalinya, tetapi penghormatannya secara batinnya kepada Sangga Nusati. Ya, seperti itu sih ya. Jadi buat yang bertanya atau buat ibu dan bapaknya semua, ini pengetahuan yang sangat umum terjadi karena di kehidupan saat ini sudah ada juga. Ketika ada umat yang nggak suka dengan biku sangga, akhirnya dibuatlah di status. Ya, itu akan menjadi sebuah yang tadi saya sampaikan pada saat di akhir sebelum ceramah saya selesai. Orang hidup di muka bumi ini sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya dia buruk, dia akan menceritakan hal-hal yang buruk terus. Itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau ia menceritakan yang baik-baik, dia akan menceritakan yang baik-baik terus. Tanpa disadari, disinilah peran dari moha. Peran dari kesesatan. Moha itu sebenarnya bukan kebodohan, tetapi kesesatan. Dia tersesat hatinya, dia tersesat batinnya, sehingga dia menceritakanlah yang buruk-buruknya saja, bukan yang baik-baiknya saja. Makanya saya sampaikan, baik sebagai rumah tangga, baik sebagai dhamma duta sekalipun, kalau dia melakukan keburukannya di wihara atau di luar wihara, itu karmanya sama. Nggak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Apalagi pakai kertas fu. Wah, saya pakai kertas fu Bante supaya anti karma gitu kan. Anti karma buruk seperti itu. Nggak. Kita nggak ada yang namanya amulet, nggak ada yang namanya jimat. Untuk melindungi diri kita adalah perbuatan kita sendiri. Ya, seperti itu ya. Oke, sekiranya selesai sudah sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kami dari seluruh pengurus Wihara Dharma Suka dan mewakilkan para umat mengucapkan terima kasih dan anumodana Bante atas dhamma desana yang telah disampaikan. Sekiranya semoga bermanfaat bagi kita semua dan semua makhluk. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali. Yang mulia Bante akan meninggalkan ruang dhamma sala.